Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga Anda tetap sehat, tetap penuh semangat, dan senantiasa menyertakan Allah dalam kegiatan hidup Anda sehari-hari. Senang sekali saya Bernadette Esther bisa kembali hadir dan menyapa Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini Gereja Katolik Semesta sedang merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Hieronimus Roni Dahua MSC yang akrab disapa Romo Roni, dan saat ini beliau sedang berkarya di Paroki Kampung Duri, Jakarta Barat. Mari kita sapa Romo Roni lebih dulu. Apa kabar Romo Roni? Puji Tuhan, baik Mbak Bei dan para sahabat Oase Rohani Katolik. Semoga Anda semua juga hari ini penuh dengan sukacita dan diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Romo Roni senantiasa berkesempatan atau selalu hadir dalam acara Oase Rohani Katolik untuk menyapa para pendengar dan pemirsa Oase Rohani Katolik sekaligus meneguhkan iman kami. Iya, betul. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita mulai acara ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Roni. Para sahabat dan pencinta Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, sumber kehidupan dan kebahagiaan kami mengucap syukur atas semua rahmat dan berkat-berkat yang Engkau anugerahkan kepada kami khususnya di hari yang baru ini. Hari ini gereja merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Bunda Gereja dan Bunda kami semua perantara segala rahmat. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memilih Bunda Maria menjadi Bunda kami perantara rahmat, pelindung dan pendoa kami di setiap saat. Pada kesempatan ini mengawali hari kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami ingin belajar dari Bunda Maria bagaimana hidup yang berkenan di hati-Mu, hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang, dan hidup yang memuliakan Dikau. Semoga kehidupan Bunda Maria yang kami rayakan kelahirannya pada hari ini memberikan kami inspirasi untuk berpegang teguh di dalam iman, dalam pengharapan, dan dalam kasih kepadamu dan kepada sesama dalam hidup kami. Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih, kami serahkan hidup kami. Bunda Maria, doakanlah kami. Hadirlah selalu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, dalam suka dan duka, agar apa yang kami laksanakan, boleh kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan juga keselamatan banyak orang, keluarga yang kami jumpai dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, marilah kita merayakan kelahiran Santa Perawan Maria dengan sukacita, sebab daripadanya lah telah terbit matahari keadilan, yakni Kristus Allah kita. Bacaan dari Nubuat Mika, bab 5 ayat 1 sampai 4a. Beginilah firman Tuhan. Hai Bethlehem di wilayah Efrata, hai engkau yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, yang sudah ada sejak dahulu kala. Ia akan membiarkan mereka sampai saatnya perempuan yang mengandung itu telah melahirkan. Lalu saudara-saudaranya yang masih ada akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, aku bersukacita dalam Tuhan. Aku bersukacita dalam Tuhan.
Ya Tuhan, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku bersuka cita dalam Tuhan. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Aku bersuka cita dalam Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil Suci menurut Matius. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah engkau hai perawan Maria dan sangat terpuji, sebab daripadamu telah terbit sang surya keadilan, yakni Kristus Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu sertamu juga. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Anak yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pastor Roni, hari ini luar biasa ya, Pastor, di seluruh gereja Katolik semesta merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Dan tadi dari bacaan nubuat Mika, Nabi Mika meramalkan bahwa Bethlehem, kota yang kecil itu dan tidak terkenal, namun justru dari sanalah lahir Sang Juru Selamat. Apa inspirasi iman yang hendak Pastor Roni sampaikan kepada kami? Baik, terima kasih Mbak Bei bersama dengan para sahabat dan pencinta Oase Rohani Katolik yang terkasih. Hari ini Gereja Semesta bersuka cita karena merayakan hari ulang tahun ya. Ulang tahun, betul. Hari ulang tahun dari Bunda Santa Maria. Perawan Maria. Karena itu memang hari ini sebenarnya kita semua harus bersuka cita. Harus ada kue ulang tahun. Dan harus menyanyi selamat ulang tahun untuk Bunda Maria. Tentunya kita bertanya mengapa gereja merayakan hari kelahiran Bunda Maria. Kita tahu bahwa Bunda Maria adalah putri dari Santo Yoakim dan Santa Ana. Ya. Dan gereja sangat menghormati Bunda Maria. Gereja memberi tempat yang istimewa kepada Bunda Maria dan selalu merayakan kelahirannya. Karena gereja percaya bahwa dalam diri Maria itu karya keselamatan Allah menjadi nyata dalam kehidupan kita manusia. Dan itulah yang disampaikan dalam nubuat Mika tadi. Bagaimana dari daerah yang kecil itu akan lahir juru selamat, dan kelahiran juru selamat itu ternyata membutuhkan manusia. Manusia yang dipilih oleh Tuhan. Manusia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi wadah keselamatan, yaitu kelahiran Yesus putranya, adalah Bunda Maria. Karena itu memang gereja sekali lagi menghormati Bunda Maria, memberi tempat yang istimewa, karena melalui Bunda Maria,
karya keselamatan Tuhan itu menjadi nyata dalam kehidupan kita dan menjadi harta rohani yang tidak akan pernah habis dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, sebagai putra-putri kesayangan Tuhan. Karena itu beberapa pesan rohani dari kitab Mika ini yang bisa menjadi inspirasi bagi kita sepanjang hari ini. Yang pertama kita dengarkan bahwa dari Bethlehem yang kecil itu akan lahir seorang juru selamat. Mungkin ayat ini mau mengatakan kepada kita sekalian, di saat kita mungkin merasa bahwa kita kecil, kita tidak berdaya dibandingkan dengan mungkin kehidupan orang lain. Tapi hendaklah sebagai orang yang beriman, kita mesti belajar dari Bunda Maria. Bahwa justru dari yang kecil itu, karya-karya Tuhan itu menjadi nyata kalau kita sungguh-sungguh serahkan semua pada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dan saya kira dalam beberapa teks kitab suci pun dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, akan setia juga dalam perkara yang besar. Dan segala sesuatu yang besar itu memang selalu terjadi dari yang kecil. Tidak mungkin uang 100.000 itu ada kalau tidak ada 1 rupiah. Tidak mungkin uang 50.000 itu ada kalau tidak ada 1.000 rupiah. Dia menjadi uang 100.000 dan menjadi uang 50.000 karena ada bagian yang terkecil dari jumlah itu. Karena itu sekali lagi sebagai orang beriman kita tidak boleh menilai kehidupan kita untuk mengatakan ya hidup saya kecil, hidup saya tidak berarti. Bukan seperti itu. Tapi ketika Bunda Maria sekalipun dia ada garis desa, garis yang sederhana, tapi ketika dia mau membuka diri untuk karya Tuhan, mau serahkan semuanya pada Tuhan, dia menjadi pribadi yang besar, luar biasa, dihormati oleh gereja. Karena dia percaya dalam wadah yang kecil itu, karya Tuhan bisa menjadi besar. Ya. Yang kedua dari kitab Mika ini memberi pesan kepada kita sekalian, agar dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, kita harus percaya bahwa karya-karya keselamatan Tuhan itu datang pada kita. Bukan karena kita punya kehendak. Bukan karena kita punya keinginan semata. Tapi karena Tuhan yang lebih dahulu merencanakan karya itu untuk kita dalam kehidupan ini. Karena itu sekali lagi hidup kita sebagai anak-anak Allah tidak ada yang terindah dalam hidup ini. Selain kita memang Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Jadi jadilah kehendak Tuhan dalam, bukan kehendak saya, bukan kemauan saya, bukan keinginan saya, tapi Tuhan jadilah kehendak-Mu karena kita percaya semua kehendak Tuhan itu pasti selalu baik. Semua kehendak Tuhan itu pasti menyelamatkan, semua kehendak Tuhan itu pasti membawa kita kepada sukacita. Dan pesan terakhir dari Mika ini, saya ingat ada satu lagu yang sudah lama ya tentang Bunda Maria, bagus tentang Bunda Maria ini. Mungkin di hari ulang tahun Bunda Maria ini bagus kita nyanyikan bersama-sama lagu ini. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Dia hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Bagus banget lagu ini. Saya kira inilah gambaran tentang Ibu Maria. Yang hari ini kita rayakan kelahirannya bahwa dia adalah seorang ibu yang selalu setia memberikan yang terbaik untuk kita. Yang selalu menyinari kehidupan kita. Dia hanya memberi dan memberi. Tak pernah harap kembali. Tentunya Bunda Maria punya harapan, punya doa agar kita selalu ada dalam rangkulan kasih sayangnya sebagai seorang ibu. Karena dia yang telah dipilih oleh Allah menjadi ibu sang juru selamat, perantara rahmat, pendoa bagi kita semua. Saya kira ini pesan dari bacaan pertama dari Nabi Mika. Itu saya kira Pak. Pastor Roni, luar biasa memang ini Bunda Maria ini suatu sosok yang tak ada habis-habisnya untuk kita timba teladannya ya, Pastor. Bagaimana kepasrahan Bunda Maria terhadap karya Tuhan. Ketika dikunjungi oleh Elizabeth, ketika dikunjungi oleh malaikat, lalu menjawab, aku ini hamba Tuhan. Nah, seandainya saja seperti putranya ketika di Taman Getsemani, Bunda Maria mampu melihat apa yang akan terjadi dalam sepanjang hidupnya. Mungkin Bunda Maria, mungkin ya Pastor Roni, mungkin juga akan berkata, kalau boleh Tuhan tolong cawan ini diambil dari karena anak saya. Betul diambil dari anak saya ya. Iya, karena kan luar biasa setelah berkata ya, semuanya tidak langsung mulus ya Pastor. Betul, itu betul.
Nah, tadi Pastor juga menegaskan dan menguatkan kami bahwa kita tidak perlu merasa rendah diri, Betul. bahwa kita ini kecil, Iya, kita ini betul. tidak berharga. Sebenarnya ketika kita dilahirkan di dunia, Betul. apapun kita ini adalah citra Allah dan Betul. akan digunakan untuk karya keselamatannya ya, Pastor. Gitu, betul. Jadi memang kita harus percaya dan harus menjadi kesadaran iman kita ya, bahwa kita ini diciptakan Tuhan itu tidak kosong, ya, tidak hampa. Tuhan lahirkan kita, Tuhan bekali kita dengan rahmat, dengan berkat, dengan talenta dan kemampuan. Apapun, ya, entah itu besar atau kecil. Kita dipanggil Tuhan untuk sama seperti Bunda Maria, untuk tidak merasa diri kita ini gadis desa, kita ini kecil, kita ini tidak berarti. Tapi justru dalam keadaan seperti itulah, dalam kekurangan itulah kita kemudian bawa kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang mengubah yang kecil itu menjadi karya yang besar dan luar biasa. Dan saya kira kalau kita renungkan dalam beberapa cerita kitab suci yang lain, misalnya seperti Yesus beri makan 5.000 orang itu ya. Itu bayangkan, itu yang boro itu kan bukan orang besar. Anak kecil. Yang boro itu kan anak kecil. Harusnya anak kecil itu nggak bisa kasih, karena itu mungkin mamanya bilang, "Nak, ini bekalmu ya. Nanti kalau lapar kamu makan di jalan." Tapi karena memang orang begitu banyak, murid-murid Yesus juga nggak bawa apa-apa, dan bahkan mereka bilang suruh aja pulang, nggak mau ribet. Ternyata ada seorang anak kecil yang bawa di situ makanan 5 roti dan 2 ikan itu ya. Luar biasa banget. Dan dia relakan. Dan ketika direlakan kepada Tuhan, Tuhan minta coba mana itu, bawa ke sini, dan diserahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus ambil, dia mengucap syukur, mengucap berkat. 5 roti 2 ikan itu menjadi berkelimpahan. 5.000 orang makan sampai kenyang. Kemudian masih ada sisa 12 bakul penuh. Ya, yang makan waktu itu pun cuma laki-laki dong. Bayangkan kalau perempuan makan, mungkin kurang karena sebagiannya dibungkus. Sebagiannya dibungkus. Syukur waktu makan itu nggak ada perempuan. Kalau perempuan ikut makan, mungkin sebelum makan pun udah habis karena sudah dibungkus-bungkus memang. Syukur laki-laki aja yang makan. Jadi bisa 12 bakul penuh. Tapi mau dikatakan bahwa dari yang kecil itulah kemudian Tuhan berkarya. Tuhan menciptakan karya-karya besar dan hidup kita memang lewat pengalaman atau sesuatu yang kecil. Asal kita berani untuk memang sekali lagi serahkan pada Tuhan. Dan inilah inti dari hidup Bunda Maria. Selalu adalah aku ini hamba Tuhan. Kepasrahan. Kepasrahan kepada Tuhan. Ini yang memang sekali lagi harus menjadi kekuatan di hidup kita sebagai orang beriman. Karena Tuhan sekali lagi ciptakan kita nggak hampa, nggak kosong. Tuhan ciptakan kita dengan seluruh rahmat dan berkat karunia-Nya memang disempurnakan dalam diri kita. Ya, seperti itu saya kira. Ya, Pastor Roni, tadi Pastor menyebutkan kepasrahan total kepada Tuhan. Betul. Satu lagi sifat yang perlu kita teladani dari Bunda Maria adalah memasukkan dalam hati, merenungkan dalam hati segala macam peristiwa. Walaupun saat itu Bunda Maria tidak mengerti, tetapi tetap merenungkan dalam hati. Memang jadi ini juga ada dalam kitab suci ya, ketika Maria mendengarkan nubuat tentang putranya itu ya. Bahwa sebilah pedang akan menembus Tuhan. Itu memang Bunda Maria sebagai seorang ibu pasti memang, waduh, mau jadi apa anak saya ini ya. Tapi Maria memang kemudian menjadi pribadi yang mencoba untuk merenungkan itu dalam hati. Dia masukkan dalam hati dan dia merenungkan apa kehendak Tuhan. Maria selalu pribadi yang bertanya, apa kehendak Tuhan di balik semua peristiwa ini. Dan sekali lagi disinilah kita melihat bagaimana Bunda Maria sebagai Bunda Allah ya. Bunda gereja juga. Bahwa memang sekalipun dia tahu bahwa akan ada sesuatu yang terjadi pada putranya. Tapi dia merelakan. Mengikhlaskan semua sama Tuhan karena dia percaya bahwa apa yang Tuhan perbuat sesungguhnya akan menjadi indah bagi dunia, bagi manusia. Dan juga bagi dirinya sendiri. Jadi saya kira ini juga penting untuk kita. Supaya ketika ada sesuatu kita tidak menjadi cepat orang-orang yang kadang kita kan kalau mengalami begitu kita langsung marah. Langsung menolak, langsung lari dari Tuhan, atau bahkan mungkin kita dengar cerita orang, kita gosipin orang, kita jatuhkan orang. Padahal ketika ada kisah-kisah begitu, kita belajar untuk merenungkan. Supaya pengalaman kejatuhan orang lain menjadi pelajaran bagi saya untuk bisa hidup bertumbuh, menjadi lebih baik. Ada sukses orang lain menjadi batu pijakan bagi saya untuk meraih sukses yang sama dalam hidup ini. Ketika ada kisah kehidupan orang lain yang mungkin menyentuh hati kita, kita renungkan, apa yang Tuhan pesankan untuk saya, untuk keluarga, untuk kehidupan di hari yang akan datang. Saya kira ini bagus sekali kita belajar dari Bunda Maria, bagaimana kita belajar untuk merenungkan setiap peristiwa hidup kita.
dengan bertanya, apa kehendak Tuhan di balik peristiwa-peristiwa atau pengalaman hidup yang kita alami itu. Ya, Pastor Roni, satu hal lagi yang sungguh membuat kita orang-orang Katolik ini beruntung, kalau bisa dibilang beruntung. Kita memiliki Bunda Maria yang senantiasa mendampingi kita. Dan dengan perantaraan doa-doa kepada Bunda Maria, semua bisa sampai permohonan kita bisa melalui Bunda Maria disampaikan kepada Yesus. Ada berbagai macam novena ya, Pastor. Novena Bunda Maria itu cukup banyak dalam gereja kita. Dan memang ini ya, sehingga saya memang mengatakan begini, kita mesti bangga menjadi orang Katolik. Kita mesti bangga dan kita mesti bahagia menjadi orang Katolik karena kita tidak menjadi orang yang yatim piatu. Karena kita punya bapak dan kita punya ibu. Dan kita punya kakak kandung, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita orang Katolik orang yang berbangga banget karena kita mengalami kasih bapa dan mengalami kasih ibu. Dan biasanya kalau kita memohon sesuatu kepada Bapa lewat ibu itu, cepat dapatnya. Kalau kita mohon sesuatu lewat ibu, biasanya ibu yang bawa kepada Bapa itu, biasanya segala sesuatu menjadi mungkin dan terkabulkan. Kita ingat ya waktu Maria hadir di perkawinan di Kana ya. Waktu dia minta sama Yesus, itu mereka keluar kehabisan anggur. Yesus kan sempat katakan sama dia, "Ibu, belum waktunya ini, Bu." Gitu kan. Bagaimana ini belum waktunya? Tapi Maria cuma sampaikan kepada murid-muridnya apa yang diperintahkan, kamu perbuat. Dan terjadilah mujizat pertama Yesus di Kana, yaitu air diubah menjadi anggur. Atas permintaan siapa? Atas permintaan Bunda Maria. Dan ada banyak pengalaman-pengalaman yang beri kesaksian bahwa doa Bunda Maria, doa kepada Bunda Maria itu selalu akan didengarkan dan dikabulkan. Ya. Jadi dulu kalau nggak salah ada satu lagu dari Jubilate atau dari teks lama yang orang mana yang berdoa kepada Bunda Maria kemudian hatinya dikecewakan. Nggak ada. Setiap kita datang kepada Bunda Maria, selalu Tuhan, Maria itu gembirakan hati kita dan menjawab doa-doa yang kita sampaikan kepadanya. Jadi pesan terakhir untuk saya adalah bangga menjadi orang Katolik, bersyukurlah menjadi orang Katolik, kita punya kasih ibu, dan kita punya kasih Bapak, dan kita punya kasih putra dalam hidup. Sempurnalah hidup kita sebagai orang beriman Katolik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah diberi seorang ibu yang senantiasa mendampingi hidup kita. Dalam 24 jam waktu kita yang diberikan oleh Yesus, mari kita sempatkan untuk setiap hari menyapa Bunda Maria melalui doa Rosario. Kita akan jeda sejenak ya Pastor, dan tetaplah bersama kami karena Dialog Iman akan kembali sesaat lagi. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami, Pastor Hieronimus Roni Dahua MSC dan saya Bernadette Esther. Bila Anda memiliki pertanyaan, hendak sharing iman, Anda bisa menghubungi kami melalui email dengan alamat orkkaj2021@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor 0881 0251 33438. Nah, mari kita lanjutkan perbincangan rohani kita. Pastor Roni, tadi dari bacaan suci, Injil suci menurut Matius, Santo Matius menekankan aspek ilahi dari Yesus sebagai Sang Immanuel yang dikandung oleh Bunda Kudus, Bunda Maria. Dan Yesuslah yang kemudian menyelamatkan umatnya dari segala macam dosa. Nah, Pastor Roni, apa inspirasi iman yang hendak Pastor bagikan kepada kami? Baik, Mbak Bei dan para sahabat pencinta Oase Rohani Katolik yang terkasih, ada 3 inspirasi rohani yang bagus untuk kita renungkan dari bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini. Inspirasi rohani yang pertama adalah kita dengarkan bagaimana diceritakan bahwa Bunda Maria itu punya relasi atau bertunangan dengan Yusuf, tapi bukan kehendak mereka berdua. Tapi mereka dijadikan oleh Roh Kudus, oleh Tuhan sendiri. Mereka dikatakan memang bertunangan, tapi kan mereka belum menjadi suami istri sebenarnya, karena memang mereka belum
Ya bilang aja belum diberkati juga barangkali. Apalagi tidur bersama, dan saya kira keduanya adalah orang yang suci ya, orang yang saleh, yang takut akan Tuhan. Betul. Dan yang menarik bahwa ketika peristiwa itu terjadi antara dirinya Maria bersama dengan tunangannya Yusuf itu, Maria tidak menolak. Tapi Maria menerima dengan penuh sukacita. Maria menerima dengan penuh syukur seorang pribadi yang namanya Yusuf, yang Tuhan persiapkan juga untuk mendampingi dia sebagai ibu Tuhan Yesus. Jadi yang pertama ini mau beri pesan kepada kita bahwa karya Allah Tuhan itu terjadi dalam hidup kita ketika kita harus membangun relasi dan kerjasama dengan orang lain. Ya. Kita tidak bisa sendiri, kita butuh orang lain dalam hidup ini. Dan kita tempatkan kebersamaan orang lain itu dalam rencana dan karya Allah sendiri. Kalau seperti ini, maka kita akan melihat orang lain bukan sebagai ancaman, bukan sebagai musuh, bukan sesuatu yang harus kita hindari, tetapi adalah pribadi yang harus kita terima, bahwa lewat pribadi itu Tuhan punya rencana yang Tuhan mau nyatakan kepada kita sebagai satu keluarga anak-anak Allah. Jadi ini yang pertama, bahwa kita itu harus hidup bersama orang lain, dan kita letakkan pada karya Allah dan kehendak Allah, supaya dalam kebersamaan itu karya Allah menjadi nyata. Jadi pada hari ini kita diajak oleh Bunda Maria, mari kita menerima orang lain. Karena itu rencana Tuhan untuk kita, agar karya kita pada hari ini dalam terang kasih Allah, semuanya bisa menjadi nyata untuk kita. Yang kedua adalah Maria itu mengandung bukan dari Yusuf, tapi Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Memang kalau kita runut ke belakang, ketika peristiwa ini terjadi, memang Maria waktu adu argumentasi dengan malaikat. Bunda Maria, kamu akan mengandung seorang anak laki-laki. Waktu kan Maria adu argumen. Padahal dia seorang gadis desa sebenarnya. Seorang yang tidak. Dan inilah kita melihat kepolosan dari Bunda Maria. Ketulusan Bunda Maria. Mereka itu samalah seperti Yusuf, juga orang yang tulus hati. Betul. Maria pun tulus. Dia tanya kepada malaikat, nggak mungkin, saya kan belum bersuami. Mana mungkin saya bisa seperti itu. Tapi itulah ketulusan seorang gadis desa ya. Tapi yang menarik adalah bahwa Bunda Maria itu berani melepaskan dia punya cara berpikir untuk membiarkan cara berpikir Allah itu menguasai pikiran dan hatinya. Dan kita pun harus belajar dari Bunda Maria ini. Terkadang kita terlalu mengandalkan pikiran kita. Mengandalkan kehendak kita sampai-sampai pikiran kehendak kita kalahkan kehendak Tuhan. Padahal yang harus kita bangun adalah kita biarkan kehendak Allah. Kita isi pikiran kita dan hati kita dengan pikiran dan kesukaan Tuhan. Nah, demikian pun Bunda Maria pada hari ini kita dengarkan dia mengandung dari Roh Kudus. Dan Maria mengikhlaskan itu. Padahal resikonya besar ini. Resikonya besar, taruhannya besar. Karena Maria akan dikatakan mengandung. Mengandung dari siapa? Dia nggak tidur dengan Yusuf. Nama baiknya bisa hantur. Oh, Maria itu hamil di luar nikah. Bisa aja begitu. Karena dia belum tidur dengan Yusuf. Tapi bagi Bunda Maria, dia berani lepaskan dia punya cara berpikir, dia punya kehendak, dia biarkan roh Tuhan yang hadir, yang tinggal dalam dirinya. Nah, ini juga harus menjadi kekuatan kita orang beriman. Demi Tuhan, demi Roh Kudus yang ada dalam diri kita masing-masing, kita belajar untuk melepaskan kepentingan kita, pikiran kita, kehendak kita untuk karya besar Tuhan, yaitu lahirnya Juru Selamat, Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Ini yang bagus, yang kedua yang kita renungkan. Yang terakhir adalah sikap dari Yusuf suaminya. Dia kan waktu dia tahu bahwa Maria hamil, dia juga diam-diam mau menceraikan kan? Betul. Karena dia juga nggak enak. Wah, saya punya istri ini kok ini hamil. Kan Yusuf juga biar gimana kan secara moral akan dikatakan kok ini suami gimana? Masa dia belum menikah kok dia punya calon sudah hamil gitu kan? Dia sendiri juga merasa kok bagaimana? Sehingga Yusuf pun diam-diam mau menceraikan ini dia punya Maria istrinya. Ya. Tetapi dikatakan di situ bagus, tetapi karena Yusuf adalah orang yang tulus hati, dia tidak mau cemarkan nama baik istrinya, maka dia diam-diam untuk menceraikan. Tapi ini menarik. Ini kesamaan Yosef dan Maria ini. Ketika dia melihat hal itu, malaikat Tuhan datang padanya dalam mimpi. Yosef, jangan diceraikan dia. Memang dia hamil, tapi bukan dari siapa-siapa. Dia hamil dari Roh Kudus. Dia akan lahirkan seorang anak laki-laki. You terima dia karena anak itu akan menjadi sang juru selamat, Immanuel namanya, Allah beserta kita.
kemudian Yosef dengan rendah hati, ikhlas dan terbuka karena dia orang yang tulus menerima rencana Tuhan itu. Jadi saudara-saudari, para sahabat dan pencinta usaha rohani Katolik yang terkasih, pesan ketiga untuk kita pada hari ini, mari kita belajar sama seperti Yusuf juga. Orang yang tulus hati, yang terbuka untuk menerima kehendak Allah dalam hidup kita. Sekalipun kadang kita tidak mengerti. Ya, kadang kita nggak ngerti. ya. Dan kadang memang kita nggak kehendaki. Tapi kadang Tuhan itu tempatkan dia punya rahmat dan berkat dalam cara dan pengalaman seperti Yosef dan Maria ini. Saya kira pesan yang bagus untuk kita, jadi kita mesti belajar memang supaya karya Allah terjadi dalam hidup kita, supaya Sang Immanuel itu tinggal dalam hidup kita dan selalu menyertai kita. Kita mesti memang belajar untuk seperti Yosef dan Maria, membiarkan roh hidup dalam diri kita, melepaskan pikiran-pikiran kita, dan kita biarkan seluruh hidup kita ini diatur oleh kehendak Tuhan. Saya kira itu renungan saya untuk Injil ini, Mbak Bey. Terima kasih. Pastor Roni, Bunda Maria itu dipercaya oleh Allah untuk mengambil bagian dalam karya keselamatan manusia. Dan seperti Pastor Roni katakan tadi, membuka diri walaupun belum mengetahui apa sebenarnya yang dikehendaki. Tetapi dengan kepercayaan yang penuh dan kesanggupannya untuk taat kepada Tuhan, Bunda Maria pun akhirnya mengiyakan undangan Tuhan untuk ikut dalam karya keselamatannya. Kita pun demikian ya Pastor ya. Kita pun masing-masing orang diundang untuk menjadi karya keselamatan bagi sesama. Tadi Pastor katakan, jangan hanya menggunakan logika, tetapi berserah diri, membuka diri kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya ini Pastor, bagaimana caranya supaya kita juga bisa mendengar dengan jelas apa yang Tuhan kehendaki? Baik, Mbak Bey dan para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi, setiap orang beriman, apalagi kita sebagai orang Katolik dengan anugerah baptisan yang kita terima, kita itu dipanggil untuk mengambil bagian dalam 3 tugas Yesus menjadi imam, nabi, dan raja. Dan sebagai imam tentunya kita dipanggil Tuhan dengan cara kita masing-masing, dengan profesi kita masing-masing, entah itu imam, suster, kepala keluarga, ibu rumah tangga. Dengan cara kita masing-masing kita dipanggil oleh Tuhan untuk mengambil bagian dalam tugas pengudusan. Kita kuduskan hidup kita, kuduskan keluarga kita. Melalui apa? Melalui tutur kata kita yang baik dan benar. Melalui perbuatan-perbuatan kita yang baik dan benar. Itulah cara kita menguduskan dunia. Kita menuntun orang ke jalan yang benar. Itulah cara kita menguduskan dunia. Dan dengan itu juga kita dipanggil untuk bersatu dengan Tuhan dalam karya menjadi seorang nabi. Kita menjadi pewarta kabar sukacita, mewartakan kehendak Allah di mana-mana, tentunya dengan cara yang sederhana. Kita berjalan, berkeliling sambil berbuat baik. Dalam tugas pekerjaan kita, entah di kantor, entah di rumah, entah di pastoran, ataupun di tempat apa saja. Ketika kita hadir, kita harus benar-benar sungguh-sungguh menjadi garam dan terang bagi banyak orang. Perkataan-perkataan kita, perilaku kita harus menjadi cerminan Allah lewat diri kita, gitu. Sehingga orang mengenal tentang kuasa dan kasih Allah dalam kehidupan mereka. Yang ketiga adalah dengan menerima sakramen pembaptisan dan mungkin sakramen gereja lainnya, kita juga dipanggil untuk menjadi imam, nabi, dan raja. Kita menjadi raja. Raja artinya apa? Kita menuntun orang, kita menjadi kepala. Kita menjadi penuntun orang untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita menjadi pemimpin atas keluarga kita. Kita menuntun anak-anak kita untuk mengenal Tuhan. Kita menuntun istri kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita tuntun suami kita untuk berjumpa dengan. Itulah tugas kita sebagai raja. Kita menjadi pemimpin, penuntun orang untuk berjumpa dengan Yesus sebagai sumber kehidupan, sumber kebenaran yang sejati. Nah, bagaimana caranya agar kita sungguh-sungguh bisa menjadi pribadi-pribadi yang seperti itu? Yang pertama memang kita harus membangun hidup rohani yang lebih kuat. Kita mesti dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan itu bukan hanya berarti kita doa, bukan hanya kita pergi ke kapel. Tapi dekat dengan Tuhan itu adalah kita membiarkan hidup kita itu sungguh-sungguh dipenuhi dengan seperti Yosef dan Maria itu, dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena roh Tuhan ada padaku. Jadi roh itulah yang mengingatkan kita tentang segala sesuatu yang sudah diajarkan oleh Yesus tentang kasih dan tentang segala kehendak Tuhan. Jadi sekali lagi kita membangun hidup rohani, hidup doa dalam hidup sehari-hari, doa rosario, doa Bapa Kami,
doaku percaya. Tapi tidak hanya sekedar kita mengucapkan. Ya. Tidak hanya sekedar kita melafalkan. Tapi kita jadikan kata-kata doa itu kita menjadi jiwa, menjadi roh, menjadi spirit dalam diri kita. Karena memang banyak orang-orang, saya sering kalau melayani teman-teman di kelompok-kelompok kategorial, banyak orang-orang sekarang pandai menyanyi lagu-lagu rohani, pandai menyanyi tentang Tuhan, pandai memarah tentang Tuhan. Tapi sayang sekali lagu-lagu itu tidak kemudian menjadi roh, tidak menjadi jiwa dalam mereka. Sehingga kadang mereka itu bisa menjadi lain di bibir, menjadi lain di hati. Lagu-lagu rohaninya bagus, tapi dia punya hati kadang penuh dengan kebencian dan iri hati. Karena apa? Karena mereka hanya pandai menyanyikan Tuhan, tapi tidak membiarkan Tuhan hidup dalam diri mereka. Tidak membiarkan roh Tuhan itu tinggal dan menguasai serta menggerakkan hidup mereka. Jadi saya kira ini hidup rohani harus terus-menerus dibangun. Kita bertekun membaca firman Tuhan, ya. Dan memang yang sikap yang paling penting seperti Yosef dan Maria tunjukkan hari ini, ya kita belajar untuk bahwa saya sadar hidup saya ini adalah anugerah Tuhan, sehingga semuanya saya letakkan kepada Tuhan. Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Itu saya kira prinsip hidup yang harus kita miliki dalam hidup ini, supaya kita sekali lagi sungguh-sungguh bisa menjadi tanda keselamatan Tuhan bagi banyak orang yang kita jumpai dalam hidup kita. Seperti saya kira. Ya, baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Bunda Maria telah menjadi yang paling sempurna dalam rancangan keselamatan Allah. Kita pun, setiap diri kita sudah dipilih Allah untuk juga ikut serta dalam karya keselamatan. Mari sekarang kita akan menutup acara ini dengan doa penutup dan menerima berkat Allah. Silakan. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa sumber kehidupan dan kebahagiaan kami bersyukur kepadamu bersama seluruh gereja pada hari ini. Karena kami boleh merayakan hari kelahiran Santa Perawan Maria, Bundamu, Bunda Gereja dan Bunda kami semua. Kami telah mendengarkan sebagian dari keutamaan Bunda Maria yang dapat menjadi inspirasi dan semangat dalam hidup kami sebagai putra-putrinya. Agar kami semakin berani untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami di tangan-Mu. Karena Engkaulah yang mengatur kehidupan kami di setiap saat. Engkaulah sumber kehidupan dan kebahagiaan kami. Dan kepadamu lah kami letakkan hidup dan seluruh karya-karya kami sepanjang hari ini. Bila dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu kami tetap berpegang teguh pada perkataan Bunda Maria. Aku ini hanyalah hamba Tuhan. Terjadilah pada kami. Terjadilah padaku menurut segala kehendak-Mu. Ajarilah kami ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk bisa menjadi bait Roh Kudus-Mu yang suci dalam diri kami. Tinggallah selalu dalam diri kami dan menjadi kekuatan, menjadi inspirasi dan pendorong bagi kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, perkataan-perkataan yang benar untuk kemuliaan nama-Mu dan keselamatan banyak orang dalam hidup ini. Allah Bapa kami di surga, semoga kami hidup rukun dan damai. Kami bersatu padu dalam keluarga, di tempat kami bekerja, dengan rekan-rekan sepelayanan kami. Kami bersatu hati, kami saling menerima untuk karya-karya besar yang Engkau percayakan kepada kami semua. Bapa di surga, semoga sepanjang hari ini, kami semua Engkau dapati menjadi anak-anak-Mu yang bersuka cita dalam Dikau, yang mengandalkan Dikau, dan setia melaksanakan seluruh kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian sepanjang hari ini dalam seluruh hidup, usaha, pekerjaan, dan niat-niat baik dilindungi, dikuatkan, disertai dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara kita pada hari ini. Saya Bernadette Esther dan Romo Roni Dahua MSC. Kami berdua pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik berikutnya. Salam. Terima kasih, Pastor. Terima kasih. Bye-bye.